Indonesia, sebuah negara kepulauan yang luas, tempat lebih dari 17.000 pulau membentang dari Sabang hingga Merauke. Sebuah negeri yang kaya akan budaya, bahasa, dan tradisi. Lebih dari 1.200 kelompok etnis hidup berdampingan, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keberagaman tertinggi di dunia. Dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia mengajarkan bahwa meskipun berbeda-beda, kita tetap satu. Namun, di tengah keindahan keberagaman ini, ada tantangan besar yang harus dihadapi. Intoleransi masih menjadi bayang-bayang yang mengancam harmoni. Kaum minoritas, baik dari sisi agama, etnis, maupun kelompok sosial, kerap menghadapi diskriminasi, bahkan kekerasan. Lantas, apa yang dapat kita lakukan sebagai warga negara yang mencintai negeri kita? Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Lydia Raja dan rekan saya dan Ayu Marcella. Pada video kali ini, kami di sini akan berdiskusi terkait dengan peran Pancasila dalam bidang toleransi di kasus Wihara Setia Permata Hikati. Selamat menonton! One hour later. Hai Rin, sini gabung. Ada Puput sama Ayu. Kan lagi nonton apa sih? Dari tadi aku lihat di sana, mukanya serius banget. Ini loh, Rit, masalah tentang pelarangan ibadah. Hah? Pelarangan ibadah apa? Pelarangan ibadah apa ini? Kok nggak tahu ya? Pelarangan ibadah yang hari itu loh, Rit. Oh, yang di Cengkareng. Ini ya? Aku lupa atau wiharanya itu apa pun? Itu loh, Wihara Setia Permata Hikati. Oh gitu, kalian bisa jelasin aku nggak? Apa sih yang latar belakangi kasus tersebut? Aku rasa ya, kasus ini tuh dipicu oleh masalah izin pemilihan wihara dan warga soal pendidikan lokal. Tapi apakah itu cukup untuk membatasi kebebasan beribadah? Cuma karena bising, lagian mereka kan tidak terlalu banyak ya. Kalau menurut Ayu gimana? Kayaknya bukan masalah itu doang nggak sih guys, tapi ada faktor lain nih. Kayak misalnya kurangnya pemahaman keberagaman agama dan lemahnya mediasi dari pihak lain. Oh, ini mah aku tahu guys, inti dari masalahnya itu apa? Tahu nggak? Apa tuh, Rit? Kurangnya pemahaman peran Pancasila. Nah, karena kurang pemahaman peran Pancasila, jadi banyak masyarakat Indonesia, khususnya di Cengkareng, itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak toleransi atau biasa kita sebut dengan intoleransi. Nah, kalau kayak gini gimana? Ayo. Nah, kalau udah kayak gini, ada juga nih faktor izinnya.
lanjut lagi topik kita terkait dengan masalah yang pelarangan ibadah di Cengkareng tadi. Itu kan ada materi di mana ketika kita toleransi dan tidak toleransi. Nah, kalau menurut Joko, toleransi itu apa sih? Toleransi nggak tahu. Toleransi itu kan, secara sederhananya adalah tindakan ketika kamu menghargai perbedaan yang ada. Contohnya, kita kan beda agama, tapi kamu mengaku sama-sama saling menghargai ketika kita melakukan ibadah kita sendiri kan. Ya benar sih. Nah, itu toleransi ya. Berarti aku menyimpulkan bahwa kita udah mengerti nih makna dari toleransi itu sendiri. Nah, kalau Ayu, apa sih yang Ayu maknanya atau Ayu mengerti terkait dengan toleransi atau tidak toleransi? Nah, kalau intoleransi itu ya, kalau namanya dari toleransi yang mana melakukan dari tindakan toleransi itu sendiri. Misalnya nih, dia menghargai suatu tindakan orang lain dan yang dia pegang, yang dia marah. Nah, sebenarnya ada deh, kita berpikir kita melakukan dengan dia. Nah, karena menolak dan kita itu tolak, akhirnya dia belum memperbolehkan kita untuk sholat dengan dia. Dia menghadirkan sholat yang tolak. Itu contoh misalnya dia juga menghargai ketika kita pegang. Oke, aku jadi menyimpulkan bahwa ternyata toleransi dan toleransi itu adalah hal yang cukup simpel ya untuk kita maknai. Kalau toleransi ya simpelnya menghargai, kalau toleransi tidak menghargai. Itu kan untuk anak SD dia mengerti deh. Tapi kenapa ya aku banyak masyarakat di Indonesia atau bahkan negara-negara luar juga susah untuk melakukan toleransi tersebut. Kira-kira menurut kalian itu kenapa? Itu loh, itu kan kamu dari awal. Karena salah satu itu karena mereka itu nggak tahu bahasa negara kita itu perannya untuk apa. Jadi cuma tahu tentang Pancasila, tapi mereka nggak paham itu untuk apa. Nah, kalau Ayu, Nah, kita kan tahu nih Pancasila sebagai dasar kita yang mana sudah jelas banget nih di Islam pertama, maksudnya sama yang Maha Esa. Kita kan dibolehkan nih untuk menyembah agama apapun sesuai dengan pilihan kita masing-masing. Tapi nyatanya sekarang gimana? Ada kesulitan dan banyak lagi. Itu kan artinya sila pertama belum dilindungi oleh banyak masyarakat Indonesia, guys. oh oke aku nambahin deh, aku jadi ingat nih, kita kan ada siswa Pancasila ya waktu itu. Jadi gimana kalau Ayu kan tadi menjelaskan tentang sila pertama, aku nambahin sila kedua. Sila kedua kita apa? Jangan yang adil dan beradab. Nah, kalau kita melakukan pelarangan ibadah, tidak menghargai orang kita beribadah, itu artinya kita melanggar hak asasi manusia. Secara tidak langsung kita sudah melanggar sila kedua, dan kita harus sila pertama. Nah, kalau sila ketiga itu kan terkait dengan persatuan Indonesia. Sudah pasti kita tidak bersatu kalau satu dengan yang lainnya saling senggol-nyenggol. Nah, kira-kira kalau kayak gini, menurut kalian gimana? Sebenarnya tuh kalau kamu di kegiatan tersebut akan menciptakan kondisi yang lebih aman, bahkan bisa menyebabkan konflik dan bukan menyebabkan banget loh. Oh, benar juga sih. Terkait sama kasus yang tadi kalian tonton, karena aku nggak nonton nih. Di situ ada nggak sih peran pemerintah sebagai mediasi mungkin atau yang menyelesaikan? Ada nggak? Sejauh yang aku lihat nih di berita, peran pemerintah tuh ada kok berita bagaimana mediator gitu ya. Oh, sebagai mediator. Iya, dia bisa mencari jalan keluar di antara pihak yang berselisih untuk menemukan harmonisasi lingkungan di masyarakat kita. Oh iya benar-benar. Jadi secara tidak langsung kan pemerintah itu memiliki kekuasaan atau kewenangan paling tinggi ya. Jadi otomatis harusnya masyarakat Indonesia cukup nggak sih dilarang sama pemerintah untuk tidak boleh gini-gini, kan harus semakin patuh kan ya Bu? Ya, tentu dong. Kan kita juga perlu tahu bahwa ada pihak seperti Komnas HAM yang akan menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran HAM seperti ini. Berarti benar yang Ayu bilang sama Puput bilang tadi, jadi harus ada kesinambungan atau ada ini nih, ada timbangan lah ibaratnya kalau pemerintah melarang, masyarakat harus ikut patuh, jangan malah ada larangan malah dilanggar. Nah, seharusnya kita tidak boleh seperti itu ya. Nah, BTW nih, jadi kita ngomongin kasus ini. Kita sebagai mahasiswa di sini bisa nggak sih guys kasih kontribusi ke mereka, entah sekecil apapun itu? Aduh, Ayu bisa dong. Kita kan mahasiswa UIATA Mandala. Masa lupa sih? Oh iya, kita kan kampus milenial. Ya, mahasiswa yang unggul dan berprestasi. Asalkan kita mengimani kepercayaan kita masing-masing dengan baik dan benar, dan kita mengerti nih makna dari Pancasila
mudah tuh buat kita menghargai perbedaan yang ada. Oh iya benar sih. Jadi kita nggak cuma sekolah nih dari SD sampai kuliah sekarang belajar Pancasila tapi nggak ngerti-ngerti remedial mulu. Harus ada keselarasan nih ketika kita belajar dan kita juga melakukan yang kita pelajari. Jadi nggak cuma ngomong kosong doang nih, ya kan? Betul banget Lydia Puput. Kita sebagai mahasiswa nih harus bisa mengimani sila-sila dalam Pancasila itu. Nggak cuma baca doang atau melihat di kampus ada Pancasila tapi kita nggak maninya gitu. Nah guys, jadi jangan lupa untuk mengaplikasikan sila-sila Pancasila di dalam kehidupan kalian ya. Salam toleransi.